Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, air menjadi salah satu media yang biasa digunakan untuk berobat. Air yang dibacakan doa-doa dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Bahkan hal ini terbukti secara ilmiah. Lantas, keajaiban apa saja yang dimiliki air? Bagaimana metode pengobatan menggunakan media air? Bagaimana hukum menjadikan air sebagai media pengobatan? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Air menyimpan segudang keajaiban. Air yang biasa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari ternyata hidup dan biasa mendengar. Keajaiban air yang bisa mendengar ini ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Jepang bernama Profesor Masaru Emoto. Masaru Emoto telah mempelajari air selama lebih dari 20 tahun. Ia melakukan perjalanan keliling dunia hingga ke Swiss, Berlin, Prancis, dan Palestina untuk melakukan percobaan dengan air. Hasilnya, Masaru Emoto menemukan bahwa molekul air dipengaruhi oleh pikiran manusia, kata-kata, dan perasaan. Terobosan karyanya telah menunjukkan bahwa pikiran dan kata-kata memiliki efek langsung pada pembentukan air kristal. Penelitian tentang air dilakukan bersama rekannya yang bernama Kazuya Ishibashi. Masaru Emoto dan Kazuya Ishibashi ini mendapatkan foto-foto kristal air pertama di dunia. Awalnya ia membekukan air dari Pulau Honshu, didoakan secara agama Shinto, kemudian didinginkan pada suhu minus 50 derajat Celcius. Setelah didinginkan, kemudian difoto dengan alat foto berkecepatan tinggi. Hasilnya, air ternyata mampu merespon terhadap kata-kata, gambar serta musik baik secara positif ataupun negatif. Molekul air yang terbentuk menyerupai kristal segi enam yang indah. Kedua ilmuwan ini kemudian mengulangi percobaannya dengan membacakan kata arigato, yang artinya terima kasih pada air. Hasilnya, kristal kembali membentuk sangat indah. Selanjutnya, ditunjukkan kata setan. Kristal berbentuk buruk. Percobaan lalu diubah dengan memutarkan musik simfoni Mozart. Hasilnya, kristal yang terbentuk mirip seperti bunga. Namun bentuk kristal ini berubah hancur ketika diperdengarkan musik heavy metal. Lalu ketika 500 orang berkonsentrasi memusatkan pesan peace di depan sebotol air, kristal air tadi mengembang bercabang-cabang dengan indahnya. Dan ketika dicoba dibacakan doa Islam, kristal bersegi enam dengan 5 cabang daun muncul berkilauan. Semakin kuat konsentrasi pemberi pesan, semakin dalam pesan tercetak di air. Air bisa mentransfer pesan tadi melalui molekul air yang lain. Apakah ini jawaban bahwa air memang bisa digunakan sebagai media penyembuhan? Seringkali ada penyakit tertentu yang menggunakan media air sebagai metode pengobatan. Secara ilmiah, ternyata ada penjelasan bahwa air dapat berpengaruh ketika kita membacakan doa-doa kepadanya. Dr. Masaru Emoto dalam bukunya berjudul The Hidden Message in Water menguraikan bahwa air bersifat bisa merekam pesan. Hal ini sama seperti pita magnetik atau compact disc. Dalam penelitiannya, Masaru Emoto menemukan perubahan-perubahan molekul air saat dibacakan doa. Ternyata, air itu membentuk kristal yang indah. Masaru Emoto mengungkap, semakin kuat konsentrasi pemberi pesan atau pemberi doa, maka semakin dalam pula pesan yang akan tercetak di dalam molekul-molekul air tersebut. Kemudian, molekul-molekul air yang sudah diberi pesan itu bisa mentransfer pesan tadi melalui molekul-molekul air yang lain. Temuan Masaru Emoto ini menguatkan keyakinan orang-orang yang sering menjadikan air putih yang didoakan bisa menyembuhkan penyakit. Dulu hal seperti ini kita anggap musyrik, atau orang-orang juga menganggap air sebagai obat penyakit hanyalah sekedar sugesti. Masaru Emoto membuktikan secara ilmiah bahwa molekul air memang bisa menangkap pesan doa kesembuhan, kemudian menyimpannya, lalu vibrasinya akan merambat kepada molekul air lain yang ada di dalam tubuh orang yang sakit. Hal yang perlu kita ketahui, bahwa tubuh manusia 75% terdiri atas air. Otak terdiri dari 74,5% air, dan darah terdiri dari 82% air. Bahkan tulang yang keras pun mengandung 22% air. Air putih yang ada di rumah kita bisa setiap hari didoakan dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini agar anak yang meminumnya soleh, sehat, dan cerdas, dan agar suami yang meminum tetap setia. Air yang dibacakan doa-doa akan berproses di tubuh meneruskan pesan kepada air yang ada di otak dan pembuluh darah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan tadi akan dilaksanakan tubuh tanpa kita sadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air Zam-Zam akan melaksanakan pesan dan niat yang meminumnya.
Barang siapa minum supaya kenyang, dia akan kenyang. Barang siapa minum untuk menyembuhkan sakit, dia akan sembuh. Pantaslah, air Zam-Zam begitu berkhasiat karena dia menyimpan pesan doa jutaan manusia selama ribuan tahun sejak Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa air termasuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup." Al-Quran, Surah Al-Anbiya, ayat 30. Bila kita renungkan kandungan di dalam Al-Quran tentang air, maka kita akan tersentak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala rupanya selalu menarik perhatian kita kepada air, menyadarkan kita bahwa air tidak sekedar benda mati. Air menyimpan kekuatan, daya rekam, daya penyembuh, dan sifat-sifat air lainnya yang menunggu disingkap manusia. Sebagaimana juga Islam adalah agama yang paling melekat dengan air. Salat wajib perlu air wudhu 5 kali sehari. Habis berhubungan intim suami istri, juga wajib mandi. Ketika meninggal, kita pun wajib dimandikan. Perlu kita renungkan betapa banyak manfaat air bagi kelangsungan hidup manusia. Air bahkan bisa menjadi obat untuk penyakit yang dialami manusia. Lantas, bagaimana hukum meminta air doa? Di Indonesia, banyak dijumpai dari kalangan masyarakat yang minta air doa kepada seorang wali, ulama, kiai, dan seorang ustadz. Tujuannya bermacam-macam. Ada yang minta air doa agar sembuh dari penyakit, agar bisnis lancar, dan sebagainya. Sebenarnya, bagaimana hukum meminta air doa dalam Islam? Apakah boleh? Kita seringkali menjumpai orang-orang meminta air doa untuk pengobatan penyakit tertentu. Barangkali kamu juga pernah melakukan hal demikian ketika ada anggota keluarga yang sakit. Seringkali kita meminta air doa kepada orang yang soleh, ulama, atau seorang ustadz. Hal ini hukumnya dibolehkan. Karena di dalam Islam, kita dibolehkan untuk minta bantuan doa kepada orang lain, termasuk dalam bentuk media air. Banyak di antara para ulama salaf yang minum air doa dari orang lain. Di antaranya adalah Soleh, yang merupakan putra Imam Ahmad. Soleh meminum air yang telah didoakan oleh ayahnya, Imam Ahmad. Bahkan disebutkan bahwa air tersebut bukan hanya diminum, namun juga disiram pada wajah dan kedua tangannya. Kisah tersebut sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Soleh bin Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Terkadang aku sakit, kemudian ayahku mengambil cawan yang di dalamnya terdapat air. Kemudian beliau membaca ayat-ayat Al-Quran padanya dan berkata padaku, 'Minumlah darinya dan basuh wajah dan kedua tanganmu.'" Abdullah bin Imam Ahmad menukil bahwa sesungguhnya dia melihat ayahnya membaca ta'awuz pada air dan membaca ayat-ayat Al-Quran padanya, dan beliau meminumnya dan menyiramkan pada dirinya sendiri. Berdasarkan kisah ini, maka ada 2 cara minum dan mandi air doa. Pertama, minum air doa dari orang soleh, ulama, kiai, atau seorang ustadz dengan cara memintanya, atau diberikan tanpa dimintai terlebih dahulu. Kedua, berdoa sendiri, lalu ditiupkan pada air dan kemudian diminum sendiri. Maka dari itu, meminta air doa dari orang lain hukumnya dibolehkan dalam Islam, bahkan dianjurkan, terutama jika orang yang dimintai air doa adalah termasuk orang-orang soleh atau wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, kita sudah tahu betapa besarnya manfaat air untuk kehidupan kita. Sakit atau sehat, kita pun tetap membutuhkan air untuk kelangsungan hidup kita. Oleh karenanya, sudah selayaknya kita menjaga kebersihan air, bukan malah mencemari yang imbas keburukan akan kembali dirasakan manusia. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.